Seorang ayah mendatangi dukun demi mencari keberadaan putrinya yang telah hilang. Namun jawaban yang ia terima terdengar sangat tidak masuk akal. Sampai beberapa hari kemudian, perkataan itu terbukti menjadi kenyataan. Hilangnya sang putri justru membongkar salah satu kasus kriminal paling mengerikan di Taiwan. Lantas bagaimana kronologi sebenarnya? Wanita ini bernama Shi Jinqi yang berusia 27 tahun. Jinqi sendiri diketahui merupakan lulusan Universitas Tunghai dan kini tengah bekerja sebagai agen asuransi di Cathay Life Insurance. Di tanggal 7 Desember tahun 2003, sekitar pukul 8 malam, usai menyantap makan malam setelah seharian bekerja, Jinqi menerima sebuah panggilan telepon dari seorang pria bernama Chen Jinhuo, 39 tahun. Chen adalah pemilik bengkel motor di kawasan Longjing, Taichung. Pria ini bukanlah orang asing bagi Jinqi. Keduanya saling kenal sejak Jinqi masih kuliah dan ia sering membawa motornya ke bengkel milik Chen. Dari sanalah hubungan mereka berkembang menjadi relasi bisnis. Chen bahkan kerap merekomendasikan pelanggannya untuk membeli polis asuransi dari Jinqi. Dan malam itu, Chen menelpon untuk mengabarkan kalau ada calon nasabah baru di bengkelnya. Ia memanggil Jinqi datang untuk tanda tangan kontrak asuransi. Tentu saja bagi Jinqi ini kabar baik yang bisa menyelamatkan target penjualannya bulan itu. Mendapatkan kabar baik tersebut, Jinqi pun langsung bersiap untuk berangkat. Namun di saat bersamaan, ponselnya kembali berdering. Panggilan tersebut berasal dari adiknya, yakni Shi Kunzi. Saat itu Jinqi memberitahu bahwa ia harus keluar malam ini untuk urusan pekerjaan. Mendengar hal demikian, adiknya mendadak gelisah. Sang adik mengatakan kalau baru-baru ini telah terjadi serangkaian kasus agen asuransi yang menghilang. Karena khawatir kepada Jinqi, adiknya pun menawarkan diri untuk mengantarkannya. Namun Jinqi menolak dan mengatakan kalau dirinya hanya akan bertemu dengan Chen yang memang sudah mereka kenal. Namun meski demikian, hati Shi Kunzi masih tak tenang. Ia mengkhawatirkan sang kakak yang kala itu harus melakukan perjalanan seorang diri. Oleh karena itulah, tanpa pikir panjang, ia bergegas mengendarai motornya mendatangi Jinqi untuk mengantarnya sampai ke bengkel milik Chen. Setelah keduanya sampai di bengkel milik Chen, sang adik sengaja tidak mengikuti Jinqi masuk ke dalam bengkel. Niat awal sang adik adalah menunggu sampai urusan Jinqi selesai. Namun karena Jinqi terus mendesaknya untuk pulang dan beristirahat, adiknya pun akhirnya pamit pulang terlebih dahulu. Sang adik sama sekali tidak menyangka kalau malam itu adalah momen terakhir ia bertemu dengan Jinqi. Malam berganti pagi, tanpa ada yang menyadari bencana yang telah terjadi. Pihak keluarga mengira Jinqi menginap di rumah adiknya, sementara sang adik berpikir kakaknya sudah pulang dengan selamat ke rumah orang tua mereka. Kepanikan baru pecah keesokan harinya saat kantor asuransi tempat Jinqi bekerja menelpon dan menanyakan keberadaannya karena ia tak kunjung masuk kerja. Di momen itu pihak keluarga seketika sadar kalau ada yang tidak beres. Bagi mereka, Jinqi adalah anak yang sangat disiplin dan tak pernah menginap di luar tanpa memberitahu terlebih dahulu. Mengingat lokasi terakhir yang ia datangi adalah tempat Chen, keluarga pun bergegas mendatangi bengkel motor tersebut untuk mencari Jinqi. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Chen. Namun saat ditanya tentang Jinqi, respon Chen terlihat begitu janggal. Ia beralasan kalau semalam dirinya mendadak sibuk dan meminta Jinqi untuk menunggu 10 menit. Namun karena urusannya tak kunjung selesai, Chen lalu menyuruhnya pulang dan menjadwal ulang pertemuan mereka.
Setelah itu Chen mengaku tak tahu kemana Jinci pergi. Adik Jinci yang sebelumnya mengantarkan sang kakak tentu tak percaya begitu saja. Ia bersikeras ingin memeriksa isi bengkel. Namun Chen malah emosi dan menolak memberikan izin. Sambil menggenggam perkakas bengkel, Chen berdiri menghalangi pintu. Dengan gestur hendak memukul adik Jinci, Chen berteriak histeris seraya mengusir mereka. Chen kala itu berdalih bahwa istrinya yang sedang hamil ada di lantai atas dan tidak boleh diganggu. Tak cuma Chen, anak buahnya yang bernama Guang juga ikut mengusir keluarga Jinci untuk keluar. Karena terus dihalangi, keluarga Jinci terpaksa pergi. Seharian penuh mereka bersama kerabat menyisir setiap sudut kawasan Longjing. Namun hasilnya tetap nihil. Tentu pihak keluarga makin yakin kalau ada yang tidak beres. Chen adalah orang terakhir yang mengundang dan bertemu dengan Jinci. Jadi mustahil jika ia sama sekali tak tahu apa-apa. Yakin ada yang disembunyikan di dalam bengkel, mereka memutuskan untuk kembali lagi besok harinya. Keesokan paginya, keluarga Jinci datang dengan tuntutan tegas untuk memeriksa seluruh isi bangunan bengkel Chen. Tapi anehnya kali ini sikap Chen mendadak berbalik 180 derajat. Tanpa perlawanan, ia menyambut ramah dan membiarkan mereka menggeledah bengkel 3 lantai itu. Setelah menyisir ruangan dari lantai dasar hingga atas, mereka tetap tak menemukan Jinci. Karena menemui jalan buntu, keluarga Jinci akhirnya memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Laporan dari keluarga Jinci itu seketika membuat polisi siaga 1. Daerah Longjing memang sudah beberapa kali diguncang kasus hilangnya agen asuransi wanita yang tak pernah terkuak. Dan Chen sendiri sudah lama berada dalam radar kepolisian. Karena kecurigaan keluarga kepada Chen masih begitu tinggi, polisi pun memutuskan untuk meminta keterangan dari Chen terlebih dahulu. Namun saat ditanya mengenai keberadaan Jinci, Chen langsung mengatakan ia tidak tahu menau. Hal ini sungguh dirasa aneh mengingat ia adalah orang terakhir yang bertemu dengan wanita tersebut. Akan tetapi meski sudah disudutkan dengan fakta itu, mungkin dalam benak Chen, polisi tidak memiliki apapun yang bisa memberatkannya. Tak pernah terfikirkan olehnya bahwa di saat yang sama, anggota polisi lainnya tengah memeriksa CCTV yang ada di sekitar bengkel milik Chen. Dan disitulah polisi mulai yakin bahwa Chen sedang melakukan kebohongan besar. Polisi kembali menginterogasi Chen dengan menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Jinci masuk ke dalam bengkelnya dan tak pernah terlihat keluar meninggalkan bengkel Chen tersebut. Setelah melihat rekaman CCTV itu dengan sikap dingin, seolah tak peduli atau panik, Chen menjawab bahwa ia tak tahu. Sikap dingin dan cenderung tak peduli inilah yang semakin membuat polisi mencurigai Chen. Jika melihat latar belakangnya, Chen adalah pria penyendiri yang sempat putus sekolah karena kesulitan belajar. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan dalam keluarga. Nampaknya kekerasan itu membentuk sesuatu yang menyimpang dalam dirinya. Salah satunya adalah gemar menyakiti hewan tak berdaya. Secara psikologis, seseorang dengan latar belakang trauma dan keterbatasan intelektual seperti Chen umumnya akan langsung gugup, gagap atau panik saat ditekan oleh penyidik. Namun Chen justru sebaliknya. Setiap jawaban yang keluar dari mulutnya terasa begitu rapi, dingin dan tertata, seolah-olah ia sedang membacakan naskah yang sudah ia hafal di luar kepala. Namun dikarenakan bukti fisik belum cukup kuat untuk menahannya, polisi terpaksa melepaskan Chen sementara waktu sambil menunggu surat penggeledahan resmi keluar. Namun begitu melangkah keluar dari kantor polisi, Chen langsung menghilang tanpa jejak. Begitu pula dengan anak buahnya, Guang.
Begitu izin penggeledahan terbit, tim penyidik langsung menyisir seluruh bangunan bengkel 3 lantai milik Chen itu. Penggeledahan tersebut nyaris berakhir tanpa hasil, sampai akhirnya di lantai 3, anjing pelacak yang dibawa oleh polisi mendadak berhenti seraya menggonggong tepat di depan tangki air bangunan tersebut. Ketika tutup tangki dibuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak ke udara. Di dalam tangki yang gelap mengapung 2 kantong plastik sampah berukuran besar. Saat petugas menarik dan membedah bungkusan hitam itu, mereka disambut oleh pemandangan mengerikan yang seketika membuat semua orang membeku. Bungkusan itu tidak berisi sampah biasa, melainkan berisi gumpalan-gumpalan tak berbentuk yang dicurigai merupakan potongan tubuh manusia. Di dalam kantong itu pula, polisi juga menemukan seutas tali yang diduga kuat digunakan sebagai alat untuk mengeksekusi korban. Temuan itu kemudian langsung diperiksa oleh tim forensik. Hasil uji laboratorium dengan cepat mengkonfirmasi kalau potongan tubuh tersebut adalah milik si Jinchi. Jejak DNA Jinchi ditemukan di dalam bak mandi serta pada tali yang menjadi alat pembunuhan. Yang lebih telak lagi, sidik jari Chen Jinho menempel jelas pada plastik sampah tempat jasad Jinchi disembunyikan. Temuan ini meruntuhkan seluruh alibi yang sempat dibangun oleh Chen di ruang interogasi. Dengan bukti otentik di tangan, polisi langsung melancarkan operasi perburuan buronan sebelum para pelaku melarikan diri lebih jauh. Hingga akhirnya tak lama kemudian, Chen berhasil diringkus tanpa perlawanan saat ia bersembunyi di rumah mertuanya di daerah pedesaan. Namun perburuan belum selesai. Anak buah Chen, Guang, saat itu masih buron. Keberadaan Guang baru terkuak berkat kesaksian dari seorang pemilik toko elektronik. Pemilik toko yang sudah mengenal Guang merasa curiga saat Guang tiba-tiba datang membawa sebuah laptop dan ponsel untuk dijual. Teringat akan berita pembunuhan yang sedang gempar, ia berpura-pura melayani Guang sambil diam-diam menghubungi polisi. Tak butuh waktu lama, petugas langsung meluncur dan membekuk Guang di lokasi. Namun tertangkapnya kedua pelaku justru menguak sisi kelam yang jauh lebih mengerikan dari sekedar aksi pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan mendalam oleh tim forensik terhadap kondisi jasad Jinchi, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Saat itu sejumlah bagian jaringan tubuh dan organ dalam korban dinyatakan tidak utuh. Kecurigaan polisi kian menguat saat mereka menyisir area penyimpanan bahan makanan di bengkel tersebut dan menemukan indikasi kuat bahwa para pelaku telah memperlakukan jasad Jinchi secara tidak manusiawi. Fakta mengerikan ini sebenarnya pernah secara eksplisit disebutkan oleh pihak keluarga Jinchi. Saat itu di hari ketiga pencarian, ayah Jinchi yang sudah putus asa sempat meminta petunjuk seorang dukun. Dukun itu kemudian mengatakan kalau Jinchi sebenarnya sudah meninggal dan jasadnya telah dirusak oleh para pelaku. Kala itu karena dianggap terlalu janggal dan sukar dipercaya, ayah Jinchi memilih untuk tidak menceritakannya secara gamblang kepada siapapun. Namun nampaknya ayah Jinchi juga tak bisa terus menutup mulut dengan apa yang dikatakan oleh dukun kepada dirinya. Oleh karena itu, meski tidak secara gamblang, ia sempat menceritakannya kepada pihak kepolisian. Sampai pada akhirnya omongan sang dukun itu terbukti benar. Kini dengan bukti yang tak terbantahkan di tangan polisi, fokus penyelidikan pun beralih untuk membongkar siapa dalang utama di balik peristiwa kelam ini. Saat dibawa ke ruang pemeriksaan, kedua tersangka justru mulai saling melempar kesalahan demi menyelamatkan diri masing-masing. Tapi seiring berjalannya waktu, tekanan interogasi ketat dari penyidik akhirnya meruntuhkan pertahanan mereka.
Guang menjadi pihak pertama yang mentalnya runtuh dan memilih untuk mengakui semuanya. Ia lalu membeberkan kronologi versi dirinya dan mengklaim bahwa seluruh rencana pembunuhan terhadap Jinchi merupakan ide Chen yang didasari atas dendam akibat masalah klaim asuransi yang mencoreng nama baiknya. Oleh karena itu, Chen mengajak Guang untuk memberi pelajaran kepada Jinchi. Dan Guang yang saat itu juga sedang terdesak kebutuhan finansial memanfaatkannya sebagai celah untuk memeras Jinchi. Menurut Guang malam itu, Chen sengaja membesarkan volume televisi di bengkel untuk menyamarkan suara. Karena suara kencang dari televisi itulah tindakan mereka menyiksa Jinchi hingga membunuhnya tak terdengar oleh siapapun. Setelah mereka membunuh Jinchi, keduanya memotong jasad Jinchi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian yang kecil dan mudah hancur dibuang ke saluran pembuangan bengkel, sementara bagian yang besar dibungkus dan disembunyikan di dalam tangki air. Demi untuk mendapatkan cerita secara menyeluruh, polisi tetap harus kembali menginterogasi Chen dan membeberkan apa yang mereka tahu dari Guang. Namun ketika giliran Chen yang diperiksa, pengakuannya berbalik 180 derajat. Chen berkali-kali menyangkal dan menyebut bahwa Guanglah dalang utama dari pembunuhan Jinchi. Menurut Chen, Guang tergiur tubuh Jinchi. Ia lalu melakukan tindakan asusila hingga akhirnya menghabisi nyawa Jinchi karena takut dilaporkan ke polisi. Di antara dua versi yang saling bertentangan itu, rekonstruksi forensik dan titik temu kedua kesaksianlah yang pada akhirnya menyusun satu gambaran utuh. Singkatnya, polisi dengan apa yang mereka miliki dari pengakuan dan bukti-bukti forensik yang didapat pada jasad Jinchi maupun TKP menggambarkan kejadian naas itu sebagai berikut. Malam itu Chen sengaja menghubungi Jinchi dengan alasan ada kenalannya yang ingin membeli asuransi. Tanpa curiga, Jinchi pun mendatangi bengkel Chen. Di sana Jinchi kemudian diajak naik ke lantai 2. Sesampainya di sana, dua manusia biadab itu kemudian membekap Jinchi. Tahu Jinchi pasti memberontak, mereka membesarkan volume televisi agar tak seorang pun mendengar teriakan Jinchi. Setelah puas melakukan tindakan asusila secara bergantian kepada wanita malang itu, mereka kemudian membunuhnya karena takut dilaporkan ke polisi. Rencana eksekusi yang semula dirancang rapi terlaksana dalam beberapa hari terpaksa harus dipercepat karena keluarga Jinchi secara mengejutkan sudah datang mencarinya ke bengkel milik Chen keesokan harinya. Dalam kondisi panik dan tak tahu bagaimana cara menyembunyikan jasad, mereka kemudian memutilasi jasad Jinchi menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak. Sebagian kecil dibuang ke dalam saluran pembuangan di lantai dasar malam itu juga. Namun karena khawatir saluran tersebut tersumbat, sisa jasad yang lebih besar akhirnya dimasukkan ke dalam kantong sampah yang disembunyikan di dalam tangki air. Skenario ini bisa saja tak terendus pihak kepolisian jikalau adik Jinchi tidak mengantarkannya ke bengkel Chen pada malam Jinchi terlihat masih hidup. Pihak keluarga Jinchi pun tak akan pernah menduga Chen adalah dalang semua ini karena mereka tahu ia adalah kawan lama sang putri. Sementara itu di ruang interogasi, karena Chen terus berbelit-belit dan bersikap dingin, pihak kepolisian pun mendatangkan mantan istrinya. Momen emosional itulah yang akhirnya meruntuhkan pertahanan Chen. Oleh karena keanehan emosi yang ditunjukkan oleh Chen, polisi kemudian melakukan pendalaman bersama psikolog forensik. Dalam pemeriksaan psikolog forensik tersebut, Chen tiba-tiba mengeluarkan pengakuan yang mengejutkan. Seolah tanpa beban, Chen tiba-tiba mengatakan bahwa ia merasa daging Jinchi tidak terlalu enak karena ia bukan vegetarian. Kalimat tersebut tentu tak dianggap hanya celotehan belaka oleh polisi. Oleh karena itu, mereka kembali membuka berkas-berkas kasus pembunuhan yang belum terpecahkan.
Di sana polisi mendapati satu nama, yakni Xu Ruifen. Ia seorang mahasiswi yang dikabarkan menghilang tahun 1991 lalu. Kala itu, Xu mendatangi bengkel Chen untuk urusan bisnis, lalu lenyap tanpa jejak. Chen sempat diperiksa, tapi karena tidak cukupnya bukti, Chen pun dibebaskan. Kini polisi menyadari satu detail kelam yang dulu terlewat. Xu adalah seorang vegetarian. Oleh karena itu, guna membuktikan dugaan bahwa jasad Xu disembunyikan di tempat yang sama, polisi mengambil tindakan cepat. Polisi membongkar total saluran pembuangan di belakang bengkel milik Chen. Di sana, petugas mengumpulkan barang bukti berupa sisa jasad, identitas diri, hingga sebilah pisau. Mereka juga menemukan beberapa tas wanita di lokasi yang sama. Hal itu menguatkan dugaan bahwa Chen adalah seorang pembunuh berantai. Namun meski dugaan Chen adalah pembunuh berantai, pada titik ini fokus hukum tetap diprioritaskan pada penuntasan kasus Jinci. Dalam persidangan, walau kedua pelaku terus saling lempar tuduhan, majelis hakim menetapkan vonis maksimal berupa hukuman mati. Dan pada tanggal 21 Desember tahun 2012, eksekusi terhadap Chen dan Guang resmi dilaksanakan. Namun hingga akhir hayatnya, Chen tak pernah secara jujur mengakui perbuatannya terhadap Jinci, apalagi mengungkap nasib Xu dan dugaan korban lainnya. Misteri kelam di balik dinding bengkel itu pun terkubur selamanya. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.